Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif dan manfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mantan suami yang mengambil anak yang sedang menyusui, program menyusui ASI dari ibunya, diambil secara paksa atau dipisahkan. Nah, bagaimana menurut hukum? Nah, sahabat RHP, banyak yang menghubungi, banyak yang menanyakan seorang ibu yang lagi menyusui karena bercerai dari suaminya, oleh mantan suaminya, bayinya yang lagi menyusui tersebut, yang lagi program ASI tersebut, diambil secara paksa. Karena dengan alasan mungkin si suaminya ini tidak mau bercerai. Jadi akibat dari perceraian ini, maka si suami mengambil anak dengan harapan si ibunya mau kembali lagi. Namun ada yang lupa, atau bukan lupa, mungkin tidak tahu kalau tindakan seperti itu bisa berakibat pidana bagi si mantan suaminya tersebut. Nah, kenapa demikian? Baik, saya jelaskan bahwa ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengkonsumsi makanan padat. Nah, pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga si kecil berusia 2 tahun. Itu menurut para ahli gizi ya. Nah, setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI. Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun. Ada banyak alasan mengapa memberi ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan sangat penting. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu ini memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh buah hati tercinta. Selain itu, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan sejumlah manfaat untuk ibu. Nah, manfaat apa ASI untuk bayi? Nah, asupan yang paling baik untuk diberikan kepada si kecil adalah ASI. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apapun lagi. Karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi. Contohnya seperti vitamin, protein, dan lemak. Ini manfaat ASI eksklusif untuk kesehatan bayi. Yang pertama sesuai dengan antibodi bayi. Nah, air susu ibu mengandung zat antibodi yang membuat anak atau sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat dan bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Bayi akan terhindar dari resiko terserang diare, sembelit, infeksi telinga, dan infeksi saluran pernapasan. Bayi yang diberi ASI juga akan mengurangi resiko dirinya terkena penyakit diabetes ketika dewasa. Antibodi dari tubuh ibu yang disalurkan lewat ASI juga melindungi bayi dari serangan asma dan alergi. Kemudian penting untuk tulang. Jadi ASI itu penting untuk tulang. ASI sangat penting untuk diberikan kepada si kecil selama 3 bulan hingga lebih karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakangnya. Kemudian ASI juga bisa mencerdaskan bayi. Ibu tentu ingin bayinya tumbuh menjadi anak yang cerdas, memberikan ASI eksklusif adalah kuncinya. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan si kecil. Nah, kemudian yang keempat adalah berat badan bayi juga tetap seimbang. ASI tidak akan membuat bayi terlalu gemuk, melainkan dapat menjaga berat badannya tetap seimbang. Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada susu formula. Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak, jadi memberikan ASI tidak akan menyebabkan bayi gemuk karena kelebihan lemak. Malah si kecil atau si bayi ini akan memiliki lebih banyak leptin, yaitu hormon yang berperan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Kemudian manfaatnya adalah bisa mengurangi resiko sindrom kematian mendadak. Nah, sudden
infant death syndrome atau SIDS adalah kematian mendadak pada bayi di bawah umur 1 tahun saat ia tertidur. Biasanya bayi prematur yang lebih berisiko mengalami sindrom tersebut. Namun memberikan air susu ibu dapat mengurangi risiko SIDS terjadi. Kemudian manfaat ASI berikutnya adalah bayi mendapat banyak asupan kolesterol. Nah, berbeda dari orang yang dewasa yang tidak boleh mendapatkan asupan kolesterol terlalu banyak, tapi justru membutuhkan asupan kolesterol untuk menunjang tumbuh kembangnya bayi. Nah, karena betapa pentingnya ASI untuk bayi, maka negara perlu melindungi setiap bayi yang lahir. Nah, jadi betapa pentingnya ASI itu sehingga negara pun perlu hadir untuk melindungi bayi yang lahir. Kemudian berlakunya Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 ada pasal yang mengatur tentang pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif kerap memunculkan salah tafsir tentang sanksi pidana bagi para ibu yang tak mau menyusui anaknya. Di dalam pasal 200 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu ditegaskan ancaman hukuman penjara bukanlah untuk sang ibu, melainkan pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI eksklusif sang ibu kepada anaknya. Secara lebih jelas, kutipan pasal 200 tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 100 juta rupiah, maaf. Memberikan ASI adalah hak seorang ibu, bukan kewajiban. Jadi tidak ada hukuman. Terkait pasal-pasal pemberian ASI eksklusif melalui channel YouTube ini mengingatkan seorang ibu dituntut memiliki peran dan tanggung jawab setelah melahirkan. Ketika seorang wanita memutuskan hamil, maka ia harus memberikan ASI. Karena ketika melahirkan, ASI menjadi hak si bayi. Jadi apabila si ibu tidak mau memberikan ASI karena banyak hal, lebih baik tidak usah hamil. Jadi untuk apa hamil jika bayinya sudah lahir tapi si ibu tidak mau menyusui? Nah, kesalahpahaman tentang undang-undang ini terus diluruskan karena pasal 200 sama sekali tidak membuat kalimat bahwa ibu yang tidak menyusui akan dipidana. Pasal 200 justru melindungi ibu untuk memberikan ASI eksklusif, bukan mengancamnya dengan hukuman pidana bila tidak melaksanakan ASI eksklusif. Adapun dalam pasal 128 ayat 2 tertulis selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah atau Pemda, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Bahkan di pengadilan, contohnya Pengadilan Agama Bandung, ada disediakan ruangan khusus untuk ibu yang menyusui bayinya. Karena tidak tertutup kemungkinan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dalam kondisi sedang menyusui atau program ASI untuk anaknya, atau bahkan saksi hadir ke PA untuk memberikan keterangan dan kebetulan saksi tersebut masih menjalankan program pemberian ASI pada anak bayinya. Jadi, bila dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut, maka yang terkena ancaman sanksi pidana pasal 200 adalah keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghalangi si ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Nah, lantas bagaimana dengan kasus yang sering terjadi karena akibat dari perceraian? Sementara si mantan suaminya ini tidak mau bercerai, atau si ayah bayi tersebut tidak mau bercerai, sehingga dia nekat mengambil si bayi tersebut padahal si bayi tersebut sedang menyusui, sedang dalam program menyusui. Nah, apakah tindakan si ayah tersebut yang sengaja memisahkan si ibu yang sedang program menyusui ini dengan bayinya tersebut, dipisahkan secara paksa karena dengan alasan
si ayahnya ini tidak mau bercerai agar si ibunya berharap dengan tindakan seperti itu si ibu dari bayi ini diharapkan bisa kembali lagi bersatu dengan dia, gitu, dengan si mantan suami ini. Nah, apakah tindakan memisahkan bayi yang menyusui tersebut diambil paksa, dipisahkan dari ibunya karena motifnya agar si ibunya kembali lagi rujuk dengannya, atau bisa saja motifnya karena si ayah ingin menguasai anak atau hak asuhnya jatuh ke dia, tetapi dia dengan cara sadar memaksa, mengambil dan memisahkan si anak yang masih menyusui ASI tersebut dari ibu kandungnya yang masih memberikan ASI kepada anak tersebut. Apakah si ayah tersebut bisa dipidana? Jawabannya jelas, si ayah yang sengaja dan sadar memisahkan bayi yang masih berusia 4 atau 5 bulan atau yang masih menyusui tersebut dengan motif atau alasan karena sudah bercerai dan ibu dari bayi tersebut kemudian dengan cara paksa mengambil anak tersebut, maksudnya setelah bercerai dari si ibu, kemudian si ayah tersebut mengambil paksa anak tersebut sehingga anak yang masih butuh ASI tersebut menjadi terpisah dan tidak mendapatkan ASI dari ibunya, maka si ayah yang sengaja menghalangi ibu kandung bayi tersebut untuk memberikan ASI kepada anaknya, maka perbuatan si ayah dari bayi tersebut atau siapapun dapat dijerat dengan pasal 200 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemberian ASI. Di situ tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang apabila seorang ayah yang karena bercerai dari istrinya, padahal si istri tersebut misalkan lagi program menyusui ASI, program memberikan ASI kepada anaknya, namun karena motifnya dia ingin kembali lagi si istrinya tersebut kepadanya, kemudian diambil paksa si bayi tersebut, atau bahkan si ayahnya tersebut ingin menguasai hak asuhnya dengan cara mengambil secara paksa tersebut. Nah, tindakan tersebut menurut undang-undang tindakan si ayah tersebut dapat dipidana. Jangankan si ayah tersebut yang mengambil paksa, pemerintah saja yang tidak menyediakan fasilitas untuk program ibu yang menyusui itu pun bisa kena pidana. Misalkan Ketua Pengadilan Agama tidak menyediakan fasilitas untuk program si ibu yang lagi menyusui, si ibu tersebut lagi berperkara atau mungkin jadi saksi di persidangan, tapi karena dia lagi menyusui, ternyata Pengadilan Agama tidak menyediakan fasilitasnya, itu pun bisa terkena ancaman hukuman, gitu kan. Nah, demikianlah tadi konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda semua, dan apabila ada hal yang tidak dimengerti ingin ditanyakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.